Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah dari kelas KPI 3C dengan nomor NIM 1194020 Di sini saya akan membacakan ayat-ayat jurnalistik mengenai perintah jurnalis, larangan jurnalis, dan media jurnalis. Berikut adalah ayat-ayat perintah bagi jurnalis. 1. Semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Dijelaskan di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 2. Tugas jurnalis menyiarkan berita. Dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka Rasul dan ulil amri. 3. Tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dijelaskan di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
6. Jurnalis adil, cover both sides, dalam pemberitaan, dijelaskan di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152. Wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tazakkarun. Artinya, apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. 7. Jurnalis selektif dalam menerima informasi dijelaskan di dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Berikut adalah ayat-ayat larangan bagi jurnalis. 1. Jurnalis dilarang menerima berita bohong. Dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nur ayat 12. Laula izzami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. 2. Jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Yang artinya, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. 3. Jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jurnalis dilarang mengolok-ngolok, mencaci maki atau menghina. Dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqul ba'dal imani wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-ngolokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-ngolok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.
Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Berikut adalah ayat-ayat media jurnalis. 1. Kolam pena dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 3-4. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang artinya, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. 2. Midad tinta dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. 3. Kirtos kertas dijelaskan di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 4. Suhuf lembaran kertas dijelaskan di dalam Quran Surat An-Najm ayat 36-37. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? 5. Rok, lembaran tulisan, dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19-20. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Artinya, dan tahukah engkau apakah Iliyin itu, yaitu kitab yang berisi catatan amal. 6. Lauh, batu tulis, dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga Lauhil Mahfuz. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.